Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Herlina dari kelas 10 BDJP 1. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan organisasi. Organisasi dalam bahasa Yunani disebut dengan organon yang artinya alat. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, prinsip skala hierarki. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Yang ketujuh, prinsip keseimbangan. Kedelapan, prinsip fleksibilitas. Yang kesembilan, prinsip kepemimpinan. Kemudian, tujuan organisasi. Yang pertama, untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Yang kedua, mendapatkan hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. Kemudian, manfaat organisasi. Yang pertama, tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, melatih mental berbicara di depan publik. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Yang keempat, melatih leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, memperluas pergaulan. Yang keenam, kuat dalam menghadapi tekanan. Yang ketujuh, membentuk karakteristik dengan seseorang. Yang kedelapan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang kesembilan, mampu dalam mengatur waktu dengan baik. Yang kesepuluh, sebagai ajang pembelajaran kerja yang sebenarnya. Kemudian, fungsi organisasi. Yang pertama, untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, dapat memberikan pengetahuan baru kepada anggotanya. Kemudian, pengertian jabatan. Jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap tanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Kemudian, jenis jabatan. Yang pertama, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Yang kedua, manajerial. Yang ketiga, staf atau pembantu ahli. Yang keempat, kepala personalia atau HRD. Yang kelima, kepala tata usaha atau kepala administrasi. Yang keenam, supervisor. Yang ketujuh, sekretaris. Kemudian, analisis jabatan. Segala sesuatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Kemudian, manfaat analisis jabatan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga, desain pekerjaan. Kemudian, tujuan analisis jabatan. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja dengan posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Kemudian, fungsi analisis jabatan. Yang pertama, untuk mengadakan kerja. Yang kedua, untuk memberikan program peralihan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi kinerja. Yang keempat, mengadakan penilaian prestasi. Yang kelima, untuk promosi dan transfer pegawai. Yang keenam, informasi dan data untuk proses pengambilan keputusan. Kemudian, metode analisis jabatan. Yang pertama, kuesioner atau daftar pertanyaan. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Yang ketiga, wawancara atau interview. Kemudian, uraian tugas dalam jabatan administrasi. Yang pertama,
memilah atau menyortir surat menurut jenisnya, kemudian dicatat ke dalam buku agenda atau buku ekspedisi. Yang kedua, menerima dan menjawab telepon. Yang ketiga, mengetik dokumen dan surat menyurat secara offline maupun online. Yang keempat, memesan persediaan alat tulis kantor. Yang kelima, melayani dan menyapa klien. Yang keenam, membuat agenda kantor. Yang ketujuh, mengisi data entry perusahaan. Yang kedelapan, mengarsip data atau dokumen perusahaan.